Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Wardani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023, jurusan bimbingan dan konseling LPTK Universitas Negeri Makassar, dengan nomor peserta PPG yaitu 2016-995-33106 dan NIM peserta PPG saya adalah 23902-0495172. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja konseling individual dengan menggunakan pendekatan behavioral teknik kontrak perilaku untuk meningkatkan manajemen waktu di SMP Negeri 2 Satap, Liukang, Tupabiri. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginisiasi permainan bagi PSM Makassar. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Silakan duduk di sana, Nak. Kamu Nak Nurlia ya? Yang dari kelas 9. Saya Nurlia, ada apa ya Bu? Yang Ibu chat lewat WA kemarin malamnya? Iya Bu, betul. Nak Nurlia, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, kalau kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah, kalau kabar Ibu baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kegiatan atau hal baik apa yang sudah Nak Nurlia lakukan hari ini? Jadi kegiatan yang saya lakukan hari ini, bangun pagi tepat waktu, Ya, sholat subuh, membantu Ibu dan juga masuk sekolah tepat waktu. iya. Alhamdulillah ya, karena hari ini Nak Nurlia sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau boleh tahu, kegiatan apa saja yang dilakukan sekarang di sekolah, Nak Nurlia? Kalau saya sendiri mengikuti kegiatan khusus Bu, Ya. juga terkadang saya mengikuti berbagai kegiatan lomba yang dilakukan di sekolah maupun luar sekolah sendiri. Wah, berarti Nak Nurlia mengikuti cukup banyak kegiatan ya. Persiapannya juga banyak. Apakah Nak Nurlia tahu alasan Nak Nurlia saya panggil ke ruangan BK ini? Saya kurang tahu Bu, saya merasa takut masuk ke ruangan ini. Kamu merasa takut. Kenapa? Karena baru pertama kali Bu. Oh, kamu baru pertama kali masuk ke ruangan BK ini. Nak Nurlia tidak perlu takut ya. Karena sebenarnya yang masuk ke dalam ruangan BK ini banyak. Selain dari Nak Nurlia itu ada beberapa teman Nak Nurlia masuk ke dalam ruangan BK ini. Tapi Bu, setahu saya yang masuk ke ruangan BK ada teman-teman saya yang nakal Bu. Oh, tidak semua ya, tidak semua teman-teman Nak Nurlia yang masuk ke dalam ruangan BK ini adalah teman-teman yang nakal. Terkadang juga ada yang mau masuk ke ruangan BK ini untuk curhat kepada Ibu tentang permasalahannya. Jadi tidak semua Nak Nurlia harus mengetahui itu ya. Jadi tugas kami di sini sebagai guru BK atau tugas Ibu di sini sebagai guru BK yaitu untuk memberikan solusi atau mencarikan solusi, menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Nak Nurlia sendiri. Seperti itu ya Nak Nurlia. Ya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan konseling ini, ada baiknya kita berdoa ya agar kegiatan kita berjalan dengan lancar ya. Ibu akan pimpin doanya ya Nak Nurlia. Bisa? Bisa Bu. Oke, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Nak Nurlia karena sudah bersedia datang ke dalam ruangan BK ini. Ngomong-ngomong, ada tidak permasalahan yang ingin Nak Nurlia ceritakan kepada Ibu? Saya tidak tahu masalah apa ya. Oh, Nak Nurlia tidak tahu permasalahan yang ingin diceritakan kepada Ibu. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin menyampaikan dulu kepada Nak Nurlia bahwa hari ini kita akan melaksanakan layanan konseling individu. Apakah Nak Nurlia tahu apa itu layanan konseling individu?
Tidak tahu, Bu. Oh, tidak tahu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan dulu ya apa itu layanan konseling individu. Jadi, layanan konseling individu itu adalah pemberian bantuan atau pemberian layanan dari konselor kepada konseling. Di mana konselor di sini itu adalah Ibu, sedangkan konselingnya di sini adalah Nak Nuria sendiri, ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengentaskan permasalahannya. Ya, jadi pemberian bantuan ini dalam bentuk wawancara konseling, ya, yang dilakukan antara konselor dan konseling. Nah, mengapa kita melakukan wawancara? Supaya kita mengetahui permasalahan, supaya kita mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Nak Nuria sendiri. Apakah Nak Nuria bisa setuju? Setuju, Bu. Oke, setuju ya. Baiklah Nak Nuria, Ibu akan menjelaskan kembali ya tentang tujuan layanan konseling individu di sini. Jadi, tujuan dari layanan konseling individu ini adalah untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh Nak Nuria sendiri, ya. Untuk mengentaskan permasalahan apapun yang dialami oleh Nak Nuria itu akan dientaskan hari ini juga, ya. Seperti itu. Apakah bisa dipahami Nak Nuria? Iya, Bu, saya paham. Saya akan berusaha jujur dan terbuka dalam masalah konseling ini. Dan jangan sampai teman saya tahu, Bu. Oke, Nak Nuria tidak mau kalau teman Nak Nuria tahu ya? Ya, insya Allah ya, permasalahannya itu tidak akan diketahui oleh temannya. Kenapa Nak Nuria tidak mau temannya tahu? Karena takut dan malu. Karena takut dan malu. Nak Nuria tidak perlu takut ya, dan Nak Nuria tidak perlu malu untuk mengungkapkan permasalahan. Karena di dalam BK itu sendiri ada yang namanya kode etik kerahasiaan, ya, atau lebih tepatnya ada 4 asas yang harus diketahui. Apakah kamu tahu apa itu 4 asas? Tidak tahu, Bu. Ya, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi 4 asas itu adalah yang pertama, asas keterbukaan, kesukarelaan, kemudian asas kenormatifan dan asas kerahasiaan, ya. Jadi asas keterbukaan artinya Nak Nuria terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dialami oleh Nak Nuria. Nah, kalau asas kenormatifan yaitu adalah asas di mana pada saat mengikuti layanan konseling individu kita harus mengikuti norma-norma yang berlaku, ya. Kemudian ada yang namanya asas kesukarelaan, yakni Nak Nuria secara sukarela datang ke ruangan BK ini tanpa paksaan, ya. Ada lagi satu, yang paling penting itu adalah asas kerahasiaan, ya, kode etik kerahasiaan, di mana permasalahan yang dialami oleh Nak Nuria di sini itu tidak akan diketahui oleh orang lain, baik itu pihak ketiga seperti guru, teman-teman Nak Nuria, ya, itu tidak akan ada yang mengetahui permasalahan Nak Nuria. Bisa dipahami Nak Nuria? Ya, Bu. Baiklah Nak Nuria, sebelum kita melanjutkan kegiatan konseling individu ini, ada baiknya kita menggunakan kesepakatan waktu, ya. Apakah waktu 30-40 menit ke depan itu sudah cukup bagi Nak Nuria untuk melaksanakan layanan konseling individu ini? Iya, Bu. Saya rasa waktu 40 menit itu sudah cukup, Bu. Oke, sudah cukup ya. Jadi Ibu mau menanyakan kepada Nak Nuria, bagaimana kesiapannya Nak Nuria dalam mengikuti layanan konseling individu ini? Saya sudah siap, Bu. Oh ya, sudah siap ya, baik ya Nak ya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam wawancara konseling, ya. Nah, tadi kan Ibu tanya, kenapa Nak Nuria dipanggil ke ruangan BK ini? Katanya Nak Nuria tidak tahu. Nah, sini Ibu akan menjelaskan ya, kenapa Nak Nuria dipanggil ke ruangan BK ini. Jadi, Ibu ada tahu permasalahannya itu dari wali kelasnya Nak Nuria, yaitu Ibu Ima, ya. Laporan dari wali kelasnya Nak Nuria yang mengatakan bahwa Nak Nuria itu memiliki masalah dengan nilai-nilainya. Jadi akhir-akhir ini nilai-nilai dari Nak Nuria itu menurun, ya. Kemudian setelah itu Ibu mengonfirmasi kepada orang tua Nak Nuria, yaitu Ibu Nak Nuria. Dan katanya memang seperti itu, katanya nilai Nak Nuria memang turun, ya.
katanya nilai Nak Nurlia itu turun. Ibunya membenarkan ya. Nah, bisa tidak Nak Nurlia menceritakan kira-kira permasalahan apa yang menyebabkan Nak Nurlia sehingga nilainya itu bisa turun atau merosot jauh ya, tidak sama seperti sebelumnya. Bisa dijelaskan? Bisa Bu, saya merasa akhir-akhir ini sulit mengatur kegiatan yang saya ikuti. Oh, akhir-akhir ini sulit mengatur kegiatan yang diikuti. Kalau boleh tahu kegiatan apa saja Nak Nurlia yang diikuti? Jadi kegiatan yang saya ikuti misalkan kegiatan OSIS dan juga kegiatan pramuka. Ya. Dan saya juga mengikuti lomba seperti lomba olimpiade matematik. Dan setelah saya sampai di rumah kan sudah malam. Ya. Jadi saya sudah tidak sempat untuk membuka buku dan belajar Bu karena sudah terlalu lelah. Tapi saya terkadang membuka sosmed dan scroll TikTok sehingga membuang-buang waktu saya. Oh, seperti itu. Jadi Nak Nurlia sadar ya bahwa akhir-akhir ini nilainya turun ya, dan yang menyebabkan nilainya turun itu karena sering membuka sosmed atau kebanyakan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah ya. Iya. Setelah sampai di rumah kemudian dilanjutkan dengan membuka sosmed seperti TikTok, YouTube, sehingga kamu sudah tidak mau lagi membuka buku pelajaran. Ibu juga pernah dengar katanya Nak Nurlia pernah tidak mengumpulkan tugas matematika ya? Ya Bu, pernah. Oh, pernah. Berarti kamu sadar ya bahwa kamu tidak mengumpulkan, kamu juga pernah melakukan hal-hal seperti itu, yaitu tidak mengumpulkan tugas ya, seperti tugas matematika. Itu sangat penting Nak Nurlia ya. Berarti Nak Nurlia ini tidak memperhatikan tugas-tugasnya ya. Ibu mau tanya nih Nak Nurlia, semester lalu peringkat berapa ya? Peringkat 2 Bu. Peringkat 2 umum. Iya. Yang umumnya satu sekolah peringkat 2. Iya. Iya. Kalau di kelas sendiri di kelas peringkat berapa? Peringkat 2 juga. Peringkat 2 juga. Berarti Nak Nurlia sudah sadar ya bahwa akhir-akhir ini prestasi Nak Nurlia itu menurun ya, karena dulu itu peringkatnya mungkin peringkat sebelumnya peringkat 1 ya. Iya Bu. Menjadi peringkat 2 karena terlalu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Oke, terima kasih ya Nak Nurlia karena sudah bersedia menceritakan kepada Ibu tentang permasalahannya. Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan Nak Nurlia setelah mengetahui bahwa nilainya anjlok atau turun? Bagaimana perasaannya setelah Nak Nurlia tahu kalau nilainya anjlok? Bisa diceritakan Nak? Tentunya saya merasa sangat sedih dan juga merasa takut Bu. Dan pastinya orang tua saya merasa kecewa kepada saya karena mereka memberi kepercayaan kepada saya untuk bisa meningkatkan nilai dan prestasi saya. Tapi malah nilai saya semakin turun Bu. Dan juga teman-teman saya berpikir seperti itu. Dan saya juga di sini berniat untuk mengatasi masalah-masalah itu Bu, supaya saya bisa mendapat juara umum lagi. Baiklah, Nak Nurlia, Ibu sangat paham tentang perasaan Nak Nurlia sekarang ya. Nah, sekarang Ibu akan mengulang kembali tentang permasalahan yang Nak Nurlia hadapi sekarang ini, yaitu Nak Nurlia kesulitan dalam mengatur waktunya ya. Jadi Nak Nurlia kesulitan dalam mengatur waktu, seperti Nak Nurlia terlalu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah ya, seperti mengikuti kegiatan OSIS, pramuka, lomba ya. Nah, setelah sampai di rumah Nak Nurlia sudah merasa capek ya, dan sudah tidak mau lagi membuka bukunya. Apakah benar demikian Nak Nurlia? Benar Bu. Oke. Nah, Nak Nurlia, dari permasalahan yang Nak Nurlia hadapi dan Nak Nurlia sampaikan kepada Ibu, nah kita akan memikirkan solusi ya, dan jalan keluar yang akan diambil dari permasalahan tersebut, yaitu hari ini juga ya. Kita akan mencarikan solusi yaitu hari ini juga. Nak Nurlia, dari apa yang dilakukan tadi, masalah
kesulitan untuk mengatur waktu. Perkiraan ibu nih, Nak Nuria itu kesulitan untuk memanajemen waktu. Apakah benar demikian? Benar Bu. Benar. Apakah Nak Nuria tahu apa itu manajemen waktu? Tidak tahu Bu. Kalau boleh tahu manajemen waktu itu apa ya Bu? Oke, ibu jelaskan dulu ya apa itu manajemen waktu. Jadi, manajemen waktu itu adalah cara kita untuk mengatur atau memanajemen waktu, ya. Kita komitmen dalam mengatur waktu kita, ya. Kita memilah-milah kegiatan mana yang ingin kita lakukan dan kegiatan apa saja yang tidak ingin kita lakukan. Seperti itu ya, Nak Nuria. Nah, biasanya ada kegiatan-kegiatan yang penting yang ingin kita lakukan, itu kita tidak lakukan, ya. Dan ada kegiatan yang tidak penting yang ingin kita lakukan, itu kita lakukan. Ya, maksudnya yang penting kita tidak lakukan. Sementara yang tidak penting kita lakukan, ya. Contohnya apa? Contohnya men-scroll sosial media seperti TikTok, sosial media seperti YouTube, Instagram, ya. Otomatis itu keenakan ya Nak ya, kalau kita melakukan hal tersebut, ya. Bisa kita lakukan sampai berjam-jam, ya. Nah, gunanya manajemen waktu di sini adalah supaya Nak Nuria bisa memilah-milah mana kegiatan yang harus Nak Nuria lakukan dan mana kegiatan yang Nak Nuria tidak harus lakukan. Seperti itu, ya. Paham ya Nak Nuria? Iya Bu, saya sudah paham. Nah, Nak Nuria, kira-kira nih apakah Nak Nuria bersedia ibu bantu dalam mengatasi permasalahan yang Nak Nuria hadapi? Saya bersedia Bu. Oke, baiklah Nak Nuria. Ibu akan menayangkan sebuah video tentang manajemen waktu, ya. Video tentang cara untuk mengatur waktu, ya. Jadi ibu akan menayangkannya sekarang juga ya. Tolong Nak Nuria perhatikan video tersebut ya. Ini ibu akan menayangkan video tentang manajemen waktu. Tolong diperhatikan baik-baik dan disimak baik-baik. Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan. Dari beberapa menit hingga beberapa tahun, waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Nah, itu dia ya tadi tayangan video tentang manajemen waktu. Baik, tadi sudah ditonton ya videonya dengan baik, sudah disimak dengan baik. Kira-kira apa yang bisa Nak Nuria petik dari video tersebut? Bisa Nak Nuria jelaskan kepada ibu apa yang kira-kira Nak Nuria bisa petik dari tayangan video tentang cara mengatur waktu dengan baik? Baik Bu, dari video yang saya tonton tadi, Ya. menurut saya manajemen waktu adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Ya. Jadi kita harus mengatur waktu dengan sebaik-baiknya agar diri kita menjadi semakin teratur dan juga semakin disiplin. Ya. Dan kita juga harus memprioritaskan kegiatan dengan tujuan yang ingin kita capai. Ya. Jadi ketika ada tawaran atau kegiatan lain yang ingin kita capai, atau yang merasa kita membuang-buang waktu dan lebih baik kita membuat jadwal kegiatan. Ya. Misalkan ada kegiatan yang harus kita lakukan terlebih dahulu dan mana kegiatan yang harus kita lakukan di akhir. Demikian. Iya, bagus sekali ya Nak Nuria. Nak Nuria tadi sudah menjelaskan dan menganalisis isi dari video tersebut. Bagus sekali. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, pernah tidak Nak Nuria punya pikiran untuk mengatur waktu? Pernah Bu, tapi dulu saya bingung bagaimana cara memulainya. Oh, pernah.
Tapi Nak Nulia bingung bagaimana cara memulainya. Oke. Berarti kamu mau berkomitmen ya untuk kedepannya. Wah, bagus sekali ya Nak Nulia, karena kamu mau benar-benar ingin berkomitmen. Ibu sangat bangga kepada Nak Nulia karena sudah mau membuat komitmen. Nah, sekarang Nak Nulia, di sini Ibu akan menerapkan pendekatan behavioral dengan teknik kontrak perilaku ya. Untuk mengatasi permasalahan dari Nak Nulia, Ibu akan menggunakan teknik kontrak perilaku, di mana teknik kontrak perilaku tersebut akan Nak Nulia tuliskan ke dalam sebuah komitmen ya. Jadi Nak Nulia akan berkomitmen. Komitmen tersebut dituliskan ke dalam selembar kertas ya. Selembar kertas. Apa yang akan dituliskan di situ yaitu usaha-usaha ke depannya untuk mengatasi masalah yang Nak Nulia hadapi ya. Dan itu akan dituliskan. Paham ya Nak Nulia? Kenapa harus ditulis, Bu? Oke, kenapa harus ditulis? Supaya Nak Nulia tidak lupa ya. Kenapa harus ditulis? Supaya Nak Nulia tidak lupa. Nanti kamu tidak bisa ingat ya. Nanti tidak bisa ingat. Jadi kenapa itu harus dituliskan? Karena itu disebut kontrak perilaku. Jadi kamu akan menuliskan ya. Menuliskan apa yang harus kamu lakukan untuk mengubah perilaku yang kamu mau ubah ya. Dimana nanti akan disepakati oleh Ibu dan Nak Nulia sendiri. Jadi Nak Nulia membuat kesepakatan bahwa itu harus dilaksanakan setiap harinya. Bisa dimengerti Nak Nulia? Bisa, Bu. Oke, baik Nak Nulia. Jadi kita akan memakai atau melaksanakan layanan konseling individu dengan menggunakan teknik kontrak perilaku ya. Kita akan melaksanakan dengan teknik kontrak perilaku, di mana kata-kata dalam kontrak perilaku itu adalah bersedia dan tidak bersedia ya. Nah, Nak Nulia, di dalam kontrak perilaku itu Nak Nulia harus menuliskan beberapa hal yang harus Nak Nulia lakukan ya. Sini ada kontrak perilaku yang Ibu sudah buat. Nah, mungkin Nak Nulia bisa isi ya di sini ya kontrak perilakunya ya. Di sini isi dari kontrak perilakunya yaitu bahwa akan setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Jadi Nak Nulia bisa memikirkan komitmen apa yang akan Nak Nulia lakukan ke depannya ya, ke dalam selembar kontrak perilaku ini. Silahkan Nak Nulia tuliskan. Silahkan Nak Nulia tuliskan. Sikat gigi udah rutin, masa nggak Kumu Listerin? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumu Listerin dengan essential oil. Oke. Ada lagi Nak Nulia? Ya, silahkan dilanjutkan. Makin lancar. Susu jahe Sidomuktur, bibit jahenya berkualitas dan dibudidayakan petani binaan Sidomuktur. Ya. Jadi bahan baku Ini dia ya. jahe Sidomuktur. Coba Nak Nulia bacakan apa yang sudah Nak Nulia tuliskan dengan suara yang lantang. Sama, sorry guys. Saya Nulia pada tanggal 4 Maret menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Mengumpulkan tugas belajar tepat waktu. 2. Berusaha meraih prestasi lebih baik dan mendapat nilai yang tinggi dengan cara menyusun jadwal belajar yang efektif. 3. Memanajemen waktu secara efektif dengan cara memprioritaskan kegiatan yang penting untuk dilakukan. 4. Mengatur secara efektif kegiatan yang berada di rumah seperti tidak lagi bermalas-malasan dan mengutamakan mengerjakan tugas sekolah daripada menonton YouTube, membuka sosmed, dan membalas chat WA teman. Seperti itu. Baik, bagus sekali ya Nak Nulia karena sudah menuliskan komitmennya. Tapi agar lebih bagus lagi, hasilnya lebih bagus lagi, Ibu mau nih kamu tuliskan di sini usaha kamu dianggap berhasil bila kamu seperti apa, bila kamu melakukan apa. Coba kamu tuliskan di sini.
usaha kamu dianggap berhasil bila kamu melakukan hal apa? Coba dituliskan di situ. Diskonnya sampai 60%. Kiranya tetap aman. Dapatkan harga paling murah saat hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Susunya belum susuk ya. Siap aja. Oke, ini ya yang akan Belum kamu ada panggilan lakukan PPG jika udah. kamu berhasil. Kalau save reward untuk hadiah untuk diri kamu sendiri bisa kamu tuliskan di sini. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan apa? Kamu bisa menuliskan save reward kamu di sini, ya. Balikin aja, baru rusak, balikin aja. Shopee garansi bebas pengembalian. Enak, praktis, dan ekonomis. Semua lebih enak. Oke, sudah ya. Coba Nak Nulia bacakan. Usahanya dianggap berhasil bila apa? Nah, kemudian bila saya berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan apa? Coba Nak Nulia bacakan. Ibu mau dengarkan. Usaha saya dianggap berhasil bila saya sudah bisa mengatur atau memanajemen waktu dengan baik, Ya. dengan cara memilah kegiatan apa saja yang penting untuk dilakukan dan kegiatan yang tidak penting untuk dilakukan. Dan bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, Ya. maka saya bisa atau dapat menonton YouTube, membuka sosmed, dan chatan dengan teman saya sepuasnya. Dan saya usahakan tidak mengganggu kegiatan teman saya. Bagus. Jadi Nak Nulia sudah menuliskan komitmennya ya ke dalam kontrak perilaku ini, ya. Tadi sudah ada beberapa komitmen yang dituliskan ya, ada 4 komitmen. Kemudian usahanya dianggap berhasil bila apa? Kemudian bila saya telah berhasil atau bila Nak Nulia telah berhasil melakukan hal di atas, maka akan mendapatkan apa ya? Maka bisa menonton atau men-scroll sosial media dengan puas. Tetapi harus ada tanda petiknya ya. Tetapi harus memikirkan juga tugas-tugasnya ya, seperti itu. Nah, karena sudah dituliskan komitmennya ke dalam kontrak perilaku ini, bisa Nak Nulia tanda tangan di sini. Silakan tanda tangan di sini. Tidak ada pilihan. Oke, ini juga Nak, 2 kali sini yang untuk save rewardnya. Oke. Dan ibu juga akan tanda tangan. Nah, ini kontrak mulai dari hari ini ya berlakunya ya. Kontrak mulai dari hari ini berlaku. Untuk lembar kontrak perilaku ini, ibu yang pegang atau Nak Nulia sendiri yang pegang? Itu saja. Oh, ibu saja yang pegang. Oke, nanti ibu yang pegang ya. Nanti ibu akan fotokan lembar kontrak perilaku ini supaya kamu tidak lupa ya. Nak Nulia tidak lupa tentang komitmen yang sudah dituliskan ya. Supaya kamu bisa mengingat kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kamu lakukan ya, kegiatan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yakin ya Nak Nulia, kamu pasti bisa melakukan komitmen tersebut karena ibu lihat kamu sangat semangat untuk menuliskan komitmen tersebut. Dan kamu juga harus konsisten ya, kamu harus konsisten. Jika kamu sudah diberikan kesempatan untuk mengubah perilaku kamu, maka kamu harus konsisten ya. Kamu harus konsisten untuk kedepannya. Jadi kamu bisa mengatasi permasalahan yang kamu hadapi. Seperti itu ya Nak Nulia. Apakah Nak Nulia yakin bisa menghadapi masalah seperti ini, atau Nak Nulia bisa menyelesaikan kontrak perilaku ini, komitmen ini? Saya tunggu. Nah, kamu yakin bisa ya? Iya. Kamu bisa meningkatkan prestasi belajar kamu dengan komitmen ini? Saya yakin Bu bisa meningkatkan.
prestasi saya dengan cara memulai untuk bisa memanajemen waktu yang baik ke depannya. Oke, jadi Nak Nulia yakin ya, berarti sekarang Nak Nulia sadar bahwa perbuatannya itu tidak baik ya. Selama ini Nak Nulia sering melakukan hal-hal yang tidak penting ya, seperti membuka sosial media. Tetapi Nak Nulia perlu ketahui ya, supaya di sini tidak ada kesalahpahaman. Bukan berarti Nak Nulia dilarang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah seperti kegiatan OSIS, kegiatan pramuka, dan perlombaan. Tidak apa-apa, justru itu bagus ya, justru itu bagus untuk pendidikan kamu ke depannya. Tetapi di sini Nak Nulia harus melihat waktu juga. Nak Nulia juga harus memanajemen waktu dengan baik supaya pelajarannya tidak terganggu ya. Itu kan kalau kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, otomatis waktu kita itu akan terkuras habis ya. Jadwal pulang kan sampai sorean ya, seperti itu ya. Jadi otomatis Nak Nulia itu kalau sampai di rumah, tadi sudah dikatakan, kalau sampai di rumah sudah kecapean, ya sudah kecapean, sudah tidak mau membuka buku, tetapi Nak Nulia menyempatkan diri untuk membuka sosmed, membuka TikTok, membuka Instagram, ya seperti itu ya. Berarti sekarang Nak Nulia sudah sadar bahwa perbuatannya itu tidak baik. Iya Bu, karena akhir-akhir ini saya ketika di rumah keseringan membuka sosmed setiap hari. Nah itu tadi yang Ibu bilang ya. Akhir-akhir ini, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nilai kamu anjlok atau turun, ya? Iya, kamu mau tidak nilai kamu anjlok atau turun? Tidak mau. Iya, pasti tidak mau ya. Jadi kamu harus bisa meraih kembali prestasi-prestasi yang kamu tinggalkan sebelumnya, ya? Ya dengan cara seperti ini, ya. Nah ini Ibu tadi sudah memberikan alternatif solusi. Jadi solusinya itu, solusi dari permasalahannya kamu adalah kita menggunakan teknik kontrak perilaku, ya. Jadi kontrak perilaku itu berisi komitmen kamu. Nanti ini komitmen kamu akan kamu lakukan setiap harinya dan berlaku mulai hari ini, ya. Nah Ibu yakin nih kamu pasti bisa melakukan komitmen tersebut, ya. Kamu juga bisa konsisten, ya. Kamu bisa konsisten. Nanti untuk kontrak perilaku ini kamu bisa melaporkannya kepada Ibu, ya. Seumpama Bu, saya sudah menyelesaikan yang pertama atau saya sudah menyelesaikan yang kedua, ya. Jadi itu akan Ibu observasi setiap hari, ya. Ibu akan pantau, awasi setiap hari hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan dalam komitmen tersebut, ya. Seperti itu. Atau kamu juga bisa mencatat kegiatan-kegiatan yang penting untuk dilakukan dan kegiatan-kegiatan yang tidak penting untuk dilakukan. Kamu juga bisa melaporkannya kepada Ibu. Bisa, Nak Nulia? Bisa Bu. Oke. Jadi nanti untuk observasinya setiap hari ya, Nak Nulia ke ruangan Ibu, ya. Iya, nanti untuk observasinya kamu lapor ke Ibu setiap hari apa yang sudah kamu lakukan, ya. Oke, Nak Nulia, karena kamu sudah menuliskan komitmen kamu dalam kontrak perilaku ini, Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan kamu? Apakah sudah merasa nyaman atau tidak setelah mengikuti layanan konseling individu ini? Iya Bu, saya merasa lega dan nyaman ketika mengutarakan masalah yang saya miliki. Dan saya sudah mendapat pemecahan masalah. Iya, alhamdulillah ya, karena kamu sudah merasa nyaman, sudah mendapatkan pemecahan masalah, ya. Tapi ingat, Nak Nulia, ini kontrak perilaku harus diperhatikan baik-baik. Ini Ibu yang pegang, tapi nanti Ibu akan fotokan supaya kamu bisa lihat dan Ibu akan kirimkan ke WA kamu, ya. Iya, seperti itu, Nak Nulia, ya. Nak Nulia, karena sudah ada kata nyaman dan kita sudah mendapatkan pemecahan masalah, solusi dari masalah kamu yaitu memanajemen waktunya itu tidak baik.
mengatur waktunya itu tidak baik. Nah, kita sudah sampai nih di sesi terakhir konseling ya. Kita sudah sampai di sesi terakhir konseling. Sebelum kita masuk ke sesi terakhir konseling, nah ini Ibu ada instrumen evaluasi hasil yang akan diisi oleh Nak Nurlia sendiri ya. Nah, di sini Ibu sudah buat instrumen ya. Ini akan Nak Nurlia isi sendiri ya. Di sini ada beberapa pernyataan ya. Di sini ada sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai, sangat tidak sesuai. Kamu bisa tuliskan ke dalam lembar evaluasi hasil ini pada saat tadi ya kita memulai konseling individu. Menurut kamu nih, menurut kamu yang mana yang cocok dengan pernyataan ini? Kamu bisa masukkan ke dalam sini ya. Kamu bisa menceklisnya. Silahkan Nak Nurlia. Oke, dibaca baik-baik ya. Ya, baca dalam hati saja. Menurut Nak Nurlia, sangat setuju, setuju, kurang setuju, atau sangat tidak setuju nih tentang layanan konseling individu ini. Oke, ya lembar evaluasi hasil. Nah, silakan dulu ditulis namanya. Oke. Nah, ini untuk lembar evaluasi hasil ya, sudah dikerja. Oke, sini juga Ibu punya angket kepuasan ya. Angket kepuasan konseling terhadap proses konseling individual. Bisa mungkin Nak Nurlia isi juga, Ibu minta tolong diisikan anketnya. Tulis dulu di sini identitasnya. Ini diident namanya siapa? Iya. Oh, ini nama Ibu ya. Oke, sudah ya. Terima kasih ya Nak Nurlia sudah mengisi lembar evaluasi hasil dan angket kepuasannya. Dan tadi Nak Nurlia juga sudah mengisi kontrak perilaku ya. Ibu tutup ini ya. Oke. Terima kasih ya Nak Nurlia karena sudah bersedia untuk datang ke ruangan BK ini untuk mengikuti layanan konseling individu. Nah, Ibu minta setelah mengikuti layanan konseling individu ini, Nak Nurlia bisa memanajemen waktu dengan baik, Nak Nurlia bisa mengatur waktunya dengan baik ya. Jadi Ibu akan observasi kamu langsung, mengawasi kamu langsung ya setelah ini ya. Jadi harus ada peningkatan, tidak ada lagi yang namanya penurunan ya. Ya. Prestasinya harus lebih meningkat lagi setelah mengikuti konseling individu ini, karena tadi katanya sudah merasa nyaman, sudah menemukan alternatif solusi pada saat mengikuti layanan konseling individu ini ya. Baik Nak Nurlia, mungkin sampai di sini layanan konseling individu kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita menutupnya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Ibu yang pimpin doanya ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Nak Nurlia, apakah habis ini mau langsung pulang ke rumah atau tidak? Oh iya, langsung pulang ke rumah ya. Kalau begitu silahkan Nak Nurlia meninggalkan ruangan BK ini. Terima kasih ya Nak Nurlia. Iya, hati-hati ya di jalan Nak Nurlia. Ya.